Kepada Bapak Suroso saja kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Aziz selaku pengawas pembinaan Muslim nomor 1, juga yang saya hormati pada Bapak Haji Besar dan juga rekan-rekan guru seperti Bapak Satu. Pertama-tama kita banyak terpuja yang puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana memberikan suatu kebanggaan kesehatan yang dapat berkumpul pada siang hari ini, dan mudah-mudahan Allah akan memberikan suatu ikan kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas keselamanya selama kepemimpinan saya selama 1 tahun dari guru SD Bapak Satu ini pernah dikenal dengan kekompakannya Baji. Jadi memang kita juga pada seperti itu. Dari kelas 1 sampai kelas 6 juga menabung dari guru-guru makanya. Nah, oleh karena itu untuk saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf banyak itu permintaan maaf selama 1 tahun ini mesti ada kekurangan. Nah, kita sebagai manusia tidak berarti tidak sempurna. Hanya Allah yang dapat kita berikan kesempurnaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kedua yaitu penandatanganan berita acara serah terima jabatan Kepala Sekolah Lama Bapak Suroso saja kepada Kepala Sekolah Baru Bapak Faisal Hapsi. Pak dari yang tahu salah dan Pak yang
edukasi. Jadi edukasi. Boleh Pak. Selanjutnya yaitu sambutan yang kedua dari Kepala Sekolah Baru kepada Bapak Faisal Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Aziz selaku pengawas binaan di SDN 1, yang saya hormati Bapak Suroso dan Bapak Ibu Guru dan seluruh keluarga besar SDN 1. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berwajah di tempat yang penuh barokah ini dalam suatu kegiatan serah terima jabatan. Yang kedua, salawat dan salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan hidayahnya kita telah dibawa dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Dan semoga kita semua berkumpul dengan beliau di akhir yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya izinkan saya Bapak Ibu terutama untuk Pak Aziz memperkenalkan diri. Saya Faisal Habsyi, guru IPA di SDN 12 yang pada kesempatan hari ini diamanahi tugas baru, yaitu menjadi kepala sekolah di SDN 1 ini. Yang kedua, juga saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh keluarga besar di SDN 1, di mana saya selalu mendapatkan sambutan yang hangat dan suatu yang membanggakan bagi saya berada di lingkungan keluarga besar SDN 1 ini. Suasana di sini benar apa yang telah disampaikan oleh Pak Suroso tadi, Pak. Alhamdulillah guyup, kompak. Sekali lagi saya benar-benar bersyukur ditempatkan di sini. Bapak Ibu dan juga terutama untuk Pak Aziz, saya mohon dukungan dan supportnya untuk membantu saya dalam menjalankan tugas ini, karena tanpa dukungan dan support dari Bapak Ibu, apalah saya. Jadi sekali lagi saya mohon dukungannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan SDN 1 ini akan menjadi sekolah yang semakin berkembang, menjadi sekolah favorit bahkan di Sumeneb, dan terutama menjadi sekolah yang dicintai oleh masyarakat. Dan terima kasih juga sebesar-besarnya atas apa yang telah diemban oleh Bapak Suroso, sehingga saya ini sepertinya tinggal meneruskan kepemimpinan beliau yang sudah banyak memajukan SDN 1 ini. Sebagai langkah awal, saya ingin mengajak seluruh keluarga besar di SDN 1 ini untuk melangkah lebih maju, terutama dalam
hal karakter. Kita buat sekolah ini menjadi sekolah yang berakhlakul karimah dengan nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh Rasulullah dan juga nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, semoga sekolah ini akan menjadi sekolah yang lebih berprestasi lagi, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Dan juga Bapak Ibu, yang paling ingin saya dapatkan adalah bagaimana sekolah ini menjadi sekolah yang dicintai oleh masyarakat, karena sekolah ini akan menjadi sekolah yang adaptif tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur, dan juga mengambil sekolah yang pada zaman ini, artinya era digital ini. Mudah-mudahan keinginan ini akan menjadi keinginan bersama dan yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya yakin Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu dengan kerja keras, tekad yang kuat dan dukungan dari Bapak Ibu semua, apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yaitu pengawas SDN Babat 1 kepada Bapak Haji Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Baban, yang saya hormati mantan PLT SDN Baban, Bapak Ibu Guru, yang juga saya hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini ada 5 hal yang perlu saya sampaikan dalam serah terima pada saat ini. Biasanya untuk sekolah-sekolah yang tergolong kecil, Pak Faisal, saya sampaikan hanya 4 hal, karena ini sekolahnya masuk pada kategori 4 besar di Kecamatan Gapura, sehingga saya menyampaikan 5 hal. Abenya Ansaroni 5 hal. Yang pertama mengenai GTK atau istilah kalau dulu kepegawaian. Dipastikan Pak Faisal bahwa guru-guru SDN Baban 1 ini sudah menyelesaikan kinerja BKN, karena kinerja BKN itu merupakan nasib dari Bapak dan Ibu. Jadi dari kinerja BKN menjadi SKP yang cap jempol. Setelah cap jempol tidak berhenti di situ, dimasukkan ke SIMPAK.
biar supaya keluar 4 tahunan. Kalau nilainya masih kurang, disimpan dulu. Kalau nilainya sudah mencapai untuk diusulkan kenaikan tingkat di atasnya, itu dilanjutkan ke silahkan. Silakan kemudian jumpai Pak Kasih Ketenagaan SD yang namanya Pak Budianto. Kalau beliaunya masih di Malang, sekarang posisi masih di Malang, silakan jumpai Pak Hendra atau Pak Heri. Itu Pak. Iya, GTK. Untuk Bapak Ibu guru yang memenuhi angka kreditnya, diangkat ke silakan. Itu pemberkasan untuk periode Juni paling lambat tanggal 10 bulan 4 berupa file. Ini paling lambat Pak. Sekarang sudah tanggal 3 ya. Saya juga ikut itu sekarang, karena saya tapi lain Pak Nuryadi Pak untuk yang pengawas. Saya ikut juga ke 4K, karena mudah-mudahan lancar. Baik, yang kedua, dipastikan juga Pak Faisal. Mengapa saya diawali dengan kata dipastikan? Karena ini minta dikoreksi kepada Pak Faisal, guru-guru. Makanya saya diawali dengan kata dipastikan, diperiksa Bapak dan Ibu guru ini dalam mengikuti kinerja PMM. Kinerja PMM ini bukti dukung dan sebagainya supaya dilengkapi. Ini berakhir nanti pada bulan 6. Setelah bulan 6 apa keluar pak lagi merupakan kelanjutannya, saya belum tahu karena saya membukanya masih sampai pada bukti dukung tambahan. Jadi kalau itu semua diselesaikan nanti seperti apa? Sebab dalam aplikasi PMM ini tak bisa melangkah pada berikutnya kalau sebelumnya belum diselesaikan. Jadi dipastikan Pak Faisal, Bapak dan Ibu guru, semua PMM-nya mengenai kinerja itu tidak ada masalah. Caranya bagaimana? Dibentuk kelompok belajar. Kelompok belajar itu dimanfaatkan untuk menyelesaikan kinerja dan juga untuk menyelesaikan hal-hal lain yang terkait dengan pembelajaran. Pak Faisal saya yakin sudah banyak dibekali di guru penggerak. Silahkan guru-guru di SDN Baban ini, silahkan kalau butuh di coaching silahkan di coaching, kalau di mentor silahkan di mentoring, kalau perlu silahkan di training untuk hal-hal baru. Sebab saya tidak ingin 4 sekolah besar di Kecamatan Gapura ini pola pembelajarannya masih menganut pola pembelajaran lama. Ada polanya Pak, ada. Kalau pola pembelajaran lama itu Pak Faisal biasanya CDDH, catat dengar duduk hafal. Tak hafal, beri metode perper saklar. Itu kan zaman dulu. Iya. Nah, sekarang meningkat dari CDDH ada KTP, kerjakan tugas ditinggal pergi. Gambar sesuka hati. Ini model-model lama. Sekarang ayo kita bersama-sama dengan kurikulum Merdeka ini, dengan teknik Merdeka mengajar, berselancarlah di dalam PMM. Sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan zaman. Jangan menunggu penataran. Oleh karena itu kepada Pak Faisal dibentuk kelompok belajar. Ayo semuanya buka PMM, baik itu latihan mandiri ataupun dalam mengerjakan kinerja. Jadi dipastikan Bapak Ibu guru tidak ada masalah.
Pak, bagaimana yang sudah senior? Kalau dulu saya diangkat jadi guru, Pak pengawas nitip, guru junior dititip kepada guru senior untuk dibimbing. Sekarang terbalik Pak Faisal, guru senior dititip kepada guru junior karena guru senior tidak begitu paham tentang IT. Tuh. Jadi mohon dimaklumi Pak Faisal bagaimana meminit SDN Babar satu ini. Jadi ini yang pertama, tolong disegerakan. Sekarang sudah bulan 4, 5, 6, udah habis waktunya. Jangan sampai kinerja itu tidak terselesaikan. Kasihan kepada Bapak dan Ibu karena sanksinya lumayan. Apa sanksinya Pak? Sertifikasi nata itu aja. Kalau kinerjanya tidak selesai. Aduh, makanya itu tidak sulit. Perlu ketelatenan, perlu kesabaran, mendekati mereka-mereka yang tahu buka. Jangan alergi dengan laptop. Ada di Kecamatan Kalianget Pak Faisal, saya kumpulkan yang termasuk binaan saya. Karena saya membina di Kalianget 14 sekolah, di Gapura 21 sekolah, sehingga semua 35 sekolah. Kalau rata-rata di setiap sekolah ada 10 guru, itu berarti 350 guru yang saya bina. Ini bukan pekerjaan yang ringan, abekaso. Iya. Maka dari itu kepada Pak Faisal dimanfaatkanlah yaitu kelompok belajar agar Bapak dan Ibu guru itu bisa sharing. Silakan bentuknya apa, fasilitating, apa training, silahkan. Saya mengikuti saja tergantung pada kebutuhan. Oleh karena itu cepat diinventarisir Pak Faisal ya mengenai GTK. Kemudian untuk kenaikan berkala dan sebagainya itu langsung setor kepada K3S. Pensyaratannya setor pada K3S, sama pensyaratannya dengan yang SMP. Perlu diketahui juga Pak Faisal bahwa di SD ini tidak ada TU-nya. Yang ada OPS itu bukan TU, membantu kepala sekolah, bukan TU. Jadi istilahnya membantu kepala sekolah. Maka dari itu kepala sekolah SD adalah kepala sekolah borongan, sebagai manajerial iya, sebagai pembuat SPJ BOS iya, sebagai pemimpin pembelajaran iya, semuanya tergantung kepada kepala sekolah. Begitu juga Bapak dan Ibu guru di kelas itu menjadi yang hebat. Menjadi yang hebat. Kenapa saya katakan hebat Pak Faisal? Karena guru-guru SD itu tahunya banyak tapi sedikit. Banyak yang tahu tapi sedikit, tidak mendalam. IPA tahu, matematika tahu, bahasa tahu, tapi sedikit tahunya. Beda dengan guru SMP, tahu sedikit tapi banyak. Tahunya IPA tapi mendalam. Tahunya matematika tapi mendalam. Matematika tak bisa ngajar IPA. Tapi kalau guru SD semuanya. Iya, kalau tidak ada guru olahraganya, ayo keluar lari. Iya. Hanya kalau agama, tolong Pak Faisal difilter. Sebab kalau agama ini terkait dengan akidah. Kalau tersalah maka berdosa. Jadi kalau agama misalnya baca Al-Quran, berikan kepada yang bisa lah, yang bisa. Atau kalau bisa diberikan pada guru agama yang ahlinya memang. Sebab ada kadang-kadang siswa kan masih lidahnya itu lentur. Ibadahi lam yakinul, nggak repot. Bisa ya kan? Bisa begitu. Jadi tolong Pak Faisal itu bagaimana caranya agar kekompakan kebersamaan dalam penyelenggaraan pendidikan di SDN Babar 1 ini tetap semarak, terjalin komunikasi dan kolaborasi yang baik sehingga terkesan di masyarakat, wah bagus ya.
gitu. Maka dari itu perlu ditopang dengan kegiatan-kegiatan lain yang juga menyentuh kepada masyarakat. Mungkin maulidan bersama, mungkin senam bersama, mungkin apalah, terserah. Pokoknya yang menyangkut dengan penilaian positif terhadap masyarakat. Sehingga branding SDN Baban 1 naik di pandangan masyarakat. Naik di pandangan masyarakat. Itu yang saya harapkan ke depan. Pada waktu itu saya tak pernah bicara seperti ini dengan Pak Suroso. Yang penting dijalankan dulu Pak Suroso. Ya, tidak ada target. Tapi kalau sekarang kan Pak Faisal sekolah-sekolah definitif, jadi ada target. Targetnya apa? Brandingnya harus naik. Itu yang pertama dalam kepegawaian. Kemudian dalam kepegawaian juga Pak Faisal, kadang-kadang guru dengan wali murid, guru dengan masyarakat sekitar, ini terjadi gesekan dan macam-macam. Sekecil apapun gesekan tersebut diatasi, jangan sampai mencuat keluar. Sekecil apapun saya juga diberitahu ya. Itu Pak Faisal. Baik itu mengenai ketenagaan. Kemudian kesiswaan masalah murid dipastikan kepada UPS bersama kepala sekolah yang baru, SDN Baban ini bebas dari residu. Oleh karena itu sudah bebas Pak. Iya, tapi kadang-kadang kembali ke data awal. Karena apa? Karena dunia maya selalu bergerak. Tak kau jawab ke dunia maya, bisa bergerak dan bisa berubah ke data awal. Jangan sampai pengalaman di salah satu SD sudah valid, klub sudah tak dilihat lagi, bos keluar, mak koran setelah dilihat ada 20 anak yang hilang. Ada 20 anak yang hilang. Ini bahaya. Maka dari itu Dapodi setiap saat dilihat. Pak, ternyata sekarang ada residunya satu. Bagaimana ini Pak? Tolong diselesaikan. Kalau residu bersangkut paut dengan Dukcapil, ya silakan hubungi Dukcapil. Nggak tahu ini tidak ketemu Pak, hubungi Pak Mansur di PSD, Pembinaan Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Kalau upaya itu sudah diadakan namun belum selesai juga, tidak cepat intinya, itu kalau ada residu, bos tak keluar Pak. Caranya bagaimana? Dikeluarkan dulu sementara anak tersebut. Setelah bos cair, masukkan lagi. Jadi aman. Menjadi aman. Bukan tak keluar, berencana repot. Ya, begitu caranya Pak Faisal. Terus yang kedua mengenai kesiswaan, baru-baru ini semua sekolah di Kecamatan Gapura sudah mengirim ke kabupaten tentang siswa kelas 6 untuk direkap dan diajukan untuk mendapat ijazah. Tolong dicek siswa kelas 6 NISN-nya. Apa yang salah Pak? Tidak. NISN-nya tak mungkin salah, tapi namanya apakah sesuai dengan nama anak yang bersangkutan? Sebab ada salah satu sekolah NIS-nya betul, setelah dicek keluarnya biasanya namanya Abdurrahman atau Abdurrahim. Kok bisa Pak? Iya, berarti NISN itu bermasalah. Harus diperbaiki. Caranya memperbaiki bagaimana? Ke Pak Mansur, Dinas Pendidikan. Caranya mengubah dan bagaimana? Ya, agar tidak dituntut dengan SMP. Nanti anaknya setelah nyampe ke SMP, NIS-nya dimasukkan, ternyata namanya bukan Abdurrahman, tapi Abdurrahim. Itu masalah pada siswa tersebut sampai di SMP. Jadi tolong dicek satu persatu NISN-nya. Ya. Yang ketiga,
mengenai sekarang ini ada pemberitahuan bahwa PIP sudah cair. Tolong kalau bisa dicairkan segera kepada siswa, tapi jangan dikolektif. Saya anjurkan jangan dikolektif, sebab kalau dikolektif memicu pihak-pihak lain, pihak-pihak ketiga. Jadi caranya bagaimana? Diberi surat keterangan aktif, difotokopikan atau suruh fotokopi yang namanya rapor keterangannya, kemudian suruh datang sendiri ke bank bersama wali muridnya. Itu, ya sendiri-sendiri itu bagus. Ya. Kemudian yang ketiga, sarana dan prasarana. Kemarin bulan yang lalu ada Google Form yang diluncurkan oleh Dinas Pendidikan untuk mengisi tingkat kerusakan sekolah. Oleh karena itu kepada UPS bersama kepala sekolah, tingkat kerusakannya dipasang 60%. Kalau masih kerusakannya itu di bawah 60%, itu jangan diharap mendapat PH di dapodiknya. Selain Google Form berangkat, dapodiknya diubah. Kalau tak oleh Pak, asa oleh. Ya, gitu. Jadi dapodiknya juga diubah. Baik, kemudian sarana dan prasarana, literasi dan numerasi. Ini karena ada langsung pada rapat pendidikan Pak Faisal supaya mendapat perhatian khusus, terutama yang literasi. Tahun ajaran baru nanti kelas 6 dan kelas 3 ini sudah kurikulum merdeka. Sudah pesan buku? Sudah pesan yang bahasa Madura, Pak. Bahasa Madura sekarang sudah ada juga kurikulum merdeka. Sudah. Jadi kalau Bapak Ibu banyak pesan bahasa Madura, saya juga ikut untung karena saya penulisnya, saya dapat fee. Penulisnya Pak, bukan penerbitnya. Penerbitnya Erlangga. Iya, penerbitnya Erlangga. Iya, kalau itu banyak dibeli, saya juga dapat untung karena dapat fee. Kalau banyak laku dapat fee. Iya, karena bahasa Madura sulit dikembangkan, sulit sekali. Saya mencari calon di Kecamatan Gapura, satu orang guru yang bisa pidato bahasa Madura dengan baik. Anu, kan dimangket. Anu, kok yang orang Cirebon nih? Iya, nggak ada. Sampai sekarang saya jadi juri lomba bahasa Madura. Aduh, kayak malah bahasa Madura yang soklah, yang asli, sulit. Nama? Ganti. Semua Bu. Semua hanya yang didahulukan kelas 3 dan kelas 6. Kelas 4 mungkin berikutnya, karena kelas 4 sudah melaksanakan turun kurikulum merdeka lebih awal. Maksud itu saya mau dengan buku-buku yang dibeli. Itu mungkin yang literasi. Kemudian untuk meningkatkan prestasi siswa dalam bidang literasi ini Pak Faisal, mungkin Pak Faisal jalan-jalan ke Surabaya, mampir ke Gramedia. Di sana ada buku panduan untuk peningkatan prestasi siswa dalam MIPA, lomba MIPA, matematika, IPA. Sebab lomba MIPA kalau hanya mengandalkan buku di sekolah itu sulit untuk meraih. Harus ada buku referensi lain sehingga buku-buku tersebut bisa diserap oleh anak, sehingga anak-anak yang pandai, yang pilihan itu yang diberi buku-buku tersebut. Buku-buku tidak semuanya, karena ini sudah pengembangan. Untuk meningkatkan prestasi. Itu yang sarpras. Kemudian yang keempat, masalah keuangan.
keuangan di SDN Babat ini tolong dikomunikasikan dengan baik dengan kepala sekolah yang baru sehingga semuanya sama-sama mengerti tentang pengeluaran dari periode Januari, Februari, Maret, karena sampai sekarang bos belum keluar. Ini pinjam pada pihak ketiga. Asera pihak ketiganya yang 39. Pak Suroso sendiri. Alhamdulillah. Enggak Bu, kalau yang lain-lain itu saya masuk serah terima itu pinjamnya pada tabungan siswa di sekolah. Iya. Enggak ada ya? Enggak ada tabungan. 39 nginjem Pak Suroso. Udah nginjem. Iya, terima kasih Pak Suroso. Tolong itu kepada bendahara dikomunikasikan dengan baik dengan kepala sekolah, dikolaborasi bagaimana nanti setelah bos keluar. Ya. Kemudian juga menyangkut masalah keuangan kepada Pak Faisal selaku kepala sekolah baru promosi agar jangan sekali lagi jangan sampai memberikan yang namanya SPJ bos kepada pihak lain. Yang dimaksud pihak lain adalah pihak ketiga seperti LSM dan wartawan. Sekarang LSM dan wartawan datang ke sekolah-sekolah membawa laporan bos secara garis besarnya yang bisa diakses oleh siapa saja. Ini pas berita-berita kepada sekolah, ini mana ini? Kok langsung pembelian barang, pembelian modal, pembelian barang habis pakai? Ini rinciannya mana? Ini bisa dihijau-hijaukan macam-macam alasannya. Macam-macam bentak-bentak. Ini. Nah, nanti setelah bentak-bentak dia menghindar. Saya sabar datang tinggal Pak Tawas. Kau udah dekat sama damai ya. Pokoknya pada uang damai dari sampian. Mentelor atosan, katelor kan sangat atos. Nah ini tolong diwaspadai model-model semacam ini. Model-model semacam ini repot memang dengan pihak ketiga. Kerasa keracukan pada nasi yang sudah diajak atokan. Tahulah, jangan. Taruh itu Pak. Kenapa tak bentar meski nanti taruh lagi telepon orang. Jangan. Suara dulu. Coba udah di otak. Iya sudah. Jangan seperti itu kepada orang. Jika tak bentak ada. Iya memang modelnya itu setong tak bentakan, setongnya lebih. Lakar biasa itu. Memang bentuknya setong tak kotoki. Tinggal sedikit. Jadi kalau lakar ampau lapor ukur. Tapi kalau udah dikit akan menghindar. Jadi caranya menghindar. Mentelur atosan. Sangat tos. Kini kasih bercerah nyaman. Alos tak ini. Sebelum tak bentakan, mari aku takkan kalau. Yang modelnya memang seperti itu. Jadi sekarang ini di sini belum ya? Belum tapi ya. Oh iya, belum ya. Belum. Ya. Ada sekolah lain sampai Bu Lucy terus kata Bu Lucy sama aja lah. Sampai mungkin dia datang kau udah dinyakin. Bu Lucy ngerti kan? Ngerti bahwa SD nya Banjar Barat 1. Bu Indri ya, Bu Indrawati, Bu Isnawati ya, Bu Ismawati ya. Saya ke sana kemarin, saya beri dulu cerita yang namanya Bu Lucy. Kamu betul loh, tapi kalau ingat aja dan sampean, soal cowok. Tapi kalau apa kamu sampai wakalan bocah, ambu kamu dulu saja. Berarti kalah kamu sih cara ngaca. Jadi tolong, sebab ada salah satu sekolah tidak saya sebut Pak mengeluarkan studi pos, akhirnya difoto. Setelah difoto dilaporkan kejaksaan, dibuat berita yang macam-macam, tidak sesuai padahal itu juga tidak tahu seperti apa pedomannya. Hanya dibuat publik semacam itu, akhirnya masuk pada kejaksaan. Cabutan berkas sama larat Pak.
kepala sekolah nak kata emor bergaul lu gaul kabar kata emor bergaul mana ontong bagaimana kau asak coba kakai berumah akhirnya bisa nego tapi dengan biaya tidak sedikit. Ayman amal kabila kebukaan sekarang. Iya. Jadi tolong kepada pihak lain semacam itu supaya diwaspadai. Tinggal kontak aku betul tinggal. Kalau menjawabnya bagaimana Pak? Pak SPJ Baban 1 sudah benar. SPJ lengkapnya disetor kepada Dinas Pendidikan. Jika ada masalah semacam itu, silakan Bapak klarifikasi ke Dinas Pendidikan. Kalau memang salah, saya dipanggil dengan Dinas Pendidikan. Sampai sekarang Dinas Pendidikan diperiksa oleh BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi, tidak ada masalah yang Bapak. Kok Bapak mempermasalahkan? Silakan cek ke sana. Begitu. Tahu satu kare, ya cuma tukar kan asal dulu. Kalau betul yang bermasken aja orang tak udah ras mentawar-tawar saja enger. Kena kolobongan, masken na bongan. Masken pun sampean andi ciman dek cokol wartawan kan. Rembukan laken mungkin dengan pembicaraan yang bukan. Memang dalam laporan pos online itu juga diambil garis besarnya, memang itu bisa diakses oleh siapa saja. Memang ada itu diakses pas diberi kesempatan langsung minta SPJ pos, jangan diberikan. Tapi ada beberapa sekolah sering takut, bentak takut. Setongan nanya kayak itu, kau udah akan mendamaikan, mentelur atas sangat tos. Mader. Bila pun Pak suruh laporan nggak kau baru karena minta Pak tak bisa, bentar baru tak bisa. Jadi diwaspadai awal itu Bapak. Yang kelima, kegiatan ekstrakurikuler. Selama ini saya tak pernah menyinggung kepada Pak Suroso mengenai ekstrakurikuler karena Pak Suroso adalah PLT. Tetapi kalau kepada Pak Faisal, saya tekankan Pak Faisal. Jadi ekstrakurikuler apa? Yang pertama, pembinaan MIPA. Jadi pembinaan MIPA, siswa itu diambil yang pandai kelas 5 atau kelas 4, dibina IPA 3 orang, matematika 3 orang, terus Eskopedia 3 orang, itu dibina. Sewaktu-waktu dipanggil, dilihat, diberi buku-buku panduan, referensi lain. Tapi anak yang pandai, anak sekarang terpaksa beri, itu mumpuk teman. Jadi tolong itu yang pertama. Yang kedua, kepramukaan. Walaupun dalam kurikulum Merdeka pramuka tidak wajib, tetapi ini tetap menjadi ekstrakurikuler, ya, menjadi ekstrakurikuler kepramukaan. Kemudian kesehatan, dokter kecil. Hasil rapat koordinasi di tingkat kecamatan, saya minta kepada ibu kepala puskesmas, kalau dulu ada kan pembinaan dari puskesmas setempat ke sekolah-sekolah, masih ada ya? Iya, karena ini ada lombanya Pak Faisal di tingkat kabupaten, dokter kecil. Ya siapa tahu jadi kesungguhan nanti siswanya. Dokter kecil. Kemudian kegiatan keagamaan, silakan dimulai sekarang. Mungkin kuliah asar, mungkin kuliah maghrib, mungkin tahfiz. Jadi nanti kalau tahfiz bisa pada perpisahan dibuat acara sambung ayat itu menarik luar biasa, atau pildakil naik kecil, silakan dibina, dikembangkan. Ya tidak harus semua siswa, tapi diambil beberapa siswa. Alhamdulillah.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرفوعا ولا فرقنا من بعده تفرقا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلنا بمائك بالجبة وغفرنا بالدم والعبة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم والتقوى والخير ولا تجعلنا وإياهم من جهل الضالين والمجرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل